ahyini, ya Allah berikanlah aku kehidupan, maka natil hayatu khairan li, apabila dalam kehidupan itu banyak kebaikan-kebaikan, wa tawaffani, dan matikanlah aku, maka natil wafatu khairan li, kalau memang kematian itu lebih baik dari hidupku. Itu doa Nabi, bukan dalam Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, hadis ketiga di bab itu. Ini apa artinya, Pak? Itulah Quran. Maka ada orang menangis sesuatu yang dianggap itu bagus, kan? Padahal tidak bagus. Sampai Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka suamimu atau istrimu dipanggil duluan, bagi Allah itu yang terbaik, ketimbang dia dibiarkan hidup setelah itu hidupnya makin buruk. Kalau Allah sayang kepada kita, maka kita akan dimatikan ketika iman kita dalam posisi yang sangat tinggi. Kenapa ya orang-orang baik dimatikan lebih dulu? Ya begitu doa mereka. Kalau memang saya sudah ini, mati saya lebih baik daripada hidup, matikan saja saya sekarang, ketimbang saya hidup besok, hidup saya tidak seperti saat ini. Karena hidup itu tidak pernah berulang dua kali, satu kali saja Pak Allah berikan. Maka ketika Allah berikan kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh, lakukanlah. Sampai Allah mengatakan, jangan kau menunda-nunda untuk berbuat yang baik. Boleh jadi hari ini kau masih bisa hidup, besok tidak bisa lagi kau melakukan sesuatu yang kemarin kau bisa lakukan. Ini dinamakan dengan syifa. Syifa itu adalah obat penawar hati kita di kala gundah. Makanya Nabi mengatakan, apabila ada orang yang sedang mendapatkan musibah, maka datanglah kamu kepadanya untuk berikan nasihat. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan pada bulan yang lalu, kapan kita sebenarnya dituntut untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan? Di waktu kita ditambahkan nikmat, atau ketika kita nikmat yang ada dicabut, dikurangi? Ternyata dalam hadis Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala minbari, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar berpidato. Kata Nabi, siapa orang yang ketika nikmatnya itu dikurangin menjadi sedikit, tidak bersyukur atas nikmat Allah, apalagi ketika aku tambahkan nikmat, dia lebih jauh dari rasa syukur itu. Apalagi Nabi bersabda yang kedua, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai membalas budi baik orang yang telah membesarkannya, menjadikan dia hidup orang yang seperti saat ini kita hidup, apalagi kepada Allah, kalau kepada emak, bapak, kakak, adik, saudara, dan teman saja, kebaikannya dia balas dengan air tuba. Maka pepatah orang bijak, jangan kau balas air susu dengan air tuba. Ada lagi, jangan sampai kamu hidup seperti kacang melupakan kulitnya. Kenapa? Ajaran dalam Islam itu, wa idza tahiyatuhum bitahiyatin fahayu bi ahsaniha. Kalau kau merasakan orang itu telah memberikan kebaikan, balaslah dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang kau terima. Ini perintah Nabi. Bapak Ibu sekalian, hadis itu riwayat Imam Ahmad dan dikatakan di sini hasan, dan ada yang mensahihkan Albani, karena ini banyak didukung oleh Al-Quran, artinya bisa dijadikan hukum. Ayat ini, Pak, hadis ini panjang. Nasihat Nabi itu ada 12, diantaranya yang ketiga, wal jama'atu rahmatun. Hiduplah kamu berkomunitas, berjamaah. Karena kalau kita hidup ini tidak mau kumpul, kalau kita ini tidak mau riung, tidak mau kita itu berjamaah, apakah berjamaah dalam taklim, apakah berjamaah dalam sholat, apakah berjamaah dalam soal mengurus kematian, apakah berjamaah dalam soal mengurus negara, petanda kalau orang itu senangnya ribut, senangnya mereka itu pecah, petanda bahwa orang itu hidupnya diazab. Tapi kalau orang itu hidup selalu mendapatkan persatuan, ukhuwah,
berjamaah, petanda orang itu hidup dalam penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Karena kata Nabi, wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Hidup berjamaah itu rahmat. Kalau kita hidup menyendiri, berpisah dari jemaah itu adalah azab. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua, kita lihat di samping Al-Quran diturunkan itu supaya kita mengerti tentang kehidupan, dan kalau kita mengerti tentang kehidupan ini maka kita akan terhibur. Contoh begini, bapak susah ngajarin anak, ini anak disuruh sholat ada aja alasannya. Dari rumah katanya berangkat ke kuliah, tapi di kuliah, tempat kuliahnya telepon terus dosennya, kemana, nanyain anak kita. Sekarang saya tanya, apakah boleh kita marah? Hati kita mengatakan kita harus marah sama anak seperti ini, tapi Allah mengatakan jangan marah. Emang anak itu milik kamu? Aku hanya menitipkan kepadamu. Ya namanya barang titipan. Bapak saya titipkan, Pak, boleh nggak saya nitip sepeda? Ya kan? Bapak tanya, Mas Alimin, boleh nggak sepedanya saya pakai? Boleh Pak, nggak apa-apa, pakai aja, manfaatkan. Bapak pakai, begitu pakai rantainya putus. Hah, sepeda bokek titipin sama gua. Salah siapa bapak pakai? Kalau bapak nggak pakai kan nanti nggak putus. Lalu kalau orang bijak, oh iya, alhamdulillah dari sepeda cuma dandanin doang bisa, ya kan? Boleh nggak kita tendang sepeda itu? Bagaimana kalau saya tahu? Lah kan punya gua, nggak perlu tendang. Ini sampai peleknya kok, sampai bingkang begini. Kalau saya marah sebagai pemilik sepeda, wajar nggak? Wajar. Kalau bapak memarahi anak karena anak bapak susah diatur, yang marah Pak bukan mertua bapak, bukan orang tua bapak. Ini yang akan marah yang menitipkan. Coba sekarang saya tanya, anak itu milik siapa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anakmu itu adalah fitnah, itu cobaan. Coba kita dititipkan amanah tidak? Ayat sebelumnya 11 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzarum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kamu dan anak-anakmu itu akan ada yang dijadikan oleh Allah bukan sebatas cobaan, tapi musuhmu. Bukan dianggap sebagainya sebatas cobaan Pak. Ada yang Allah akan jadikan musuh kita. Kalau bapak nggak belajar bagaimana cara menghadapi anak-anak jadikan musuh ini, maunya bapak itu kemplang, maunya bapak itu bunuh, perangin kan? Tapi Allah mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Jika Allah jadikan anak itu sebagai musuhmu, lalu kamu maafkan segala kekurangannya. Ya Allah, biar jelek begini nih anak saya, ini cermin saya. Jangan-jangan dulu saya lebih jelek dari anak saya ini. Bisa nggak begitu? Tapi Allah mengatakan, maka ya sudah, terima aja kekurangannya. Bagaimana cara menerimanya? Watasfahu, wawunya atop, jangan dipisahkan. Terima dan lapangkanlah hatimu. Sekarang saya tanya, kalau kita menerima dengan lapang dada, boleh nggak kita mengungkitnya? Nggak boleh. Itu namanya nggak ikhlas. Lalu Ustaz, bagaimana caranya supaya hati kita lapang, gitu kan? Wa taghfiru, yang ketiga itu wahu atop, dari itu makanya, dan mohonlah ampunan. Karena setiap orang, apalagi anak, durhaka pada orang tuanya.
Apapun yang bapak minta kepada Allah, ya Allah, anak begini mah umurnya pendek aja udah, insya Allah pak, pendek gitu. Tapi besok kalau Allah itu wafatkan anak kita dalam keadaan muda, yang nangis duluan mak bapaknya atau orang lain? Mak bapaknya pak. Makanya doanya bagaimana Ustaz? Ya Allah, aku tahu aku sedang diuji, dan pasti anakku tidak mau seperti jadi ujian saat ini, tapi karena engkau yang menghendaki, janganlah kau azab anakku. Segerakanlah, anugerahkan kepadanya hidayah. Kaulah ia sudah mendapatkan hidayah, tambahkan kembali hidayahnya agar dia lebih baik, agar dia menjadi anak yang saleh seperti doaku untuk minta diberikan darimu, dari sisimu, anak keturunan yang enak dipandang. Susah nggak begitu? Susah. Kebanyakan orang tua kalau udah anak setiap hari pulang malam, tiap hari kita dapat laporan, bukannya prihatin kan? Bukannya didekati anak. Ya kalau kita makin galakin, pada siapa lagi dia akan meminta diperbaiki kehidupannya? Orang lain nggak bisa sabar, nggak pernah merasa membesarkan. Tapi kalau ibunya, udahlah pak, jangan keras-keras, itu kan anak kita juga. Yakinlah pak, satu ketika dia akan lebih sayang daripada anak yang bapak anggap baik sekarang. Bisa nggak begitu? Bisa pak. Saya punya murid, Masya Allah, dulu benci pada anak laki-laki satu ini. Kenapa aja pak? Habis dijualin. Satu ketika anak-anak yang lainnya itu pak, sukses semuanya. Akhirnya dia hidup bersama anak ini, dan anak itu diberikan hidayah. Ya Allah, yang pada sukses pada kaya itu nggak peduli. Tapi yang anak ini dianggap dulu jadi cobaan, ujian musuhnya, sekarang hidup mati nggak mau kerja. Saya ngurus bapak emak saya. Kalau saya kerja gak, saya belum tentu dapat warisan sampai sebesar rumah ini. Dia bilang, udah saya hidup mati ngurus anak saya, emak saya. Masya Allah pak, bukankah dalam hadis ada contoh bagaimana 3 sahabat itu yang ketika dia sedang mencari kayu bakar di tengah hutan, lalu datang badai pasir yang bertiup begitu kencang, akhirnya mencari perlindungan. Dia mendapati sebuah gua, dan gua itu badai selesai tertutup dengan pasir, total mereka tidak bisa bergerak. Maka akhirnya bertiga, karena orang-orang soleh ini berdoalah dengan amalannya. Yang satu, dia orang alim, banyak ilmunya, ahli ibadah. Ya Allah, kalau aku ajarkan ilmuku yang kau berikan kepadaku, dan aku beribadah, tidak pernah terlambat. Dan kali ini aku membutuhkan pertolonganmu ya Allah, tidak ada bisa menolongku dalam gua ini. Semakin aku menyingkirkan pasir ini, maka semakin dekatlah kematianku, karena makin sempit kehidupanku. Maka ketika dia berdoa, datanglah seperti gempa, masuk itu pak, udara adalah celah harapan kehidupan. Datang lagi seorang yang kaya raya, ya kan, kebetulan dia ikut berlindung di tempat itu, dan dia orang soleh. Ya Allah, kalau ku bagikan kekayaanku, kemana ku pergi? Ku sedekah melihat orang-orang susah, dan itu ku jalankan karena semata-mata karena mengharapkan ridhamu. Aku membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Ketika aku sedang berlindung di gua ini, tiba-tiba pasir menutupinya. Maka ahli sedekah itu doanya dikabulkan oleh Allah, membuat sinar matahari terang. Bisakah keluar? Belum keluar. Nah, tinggal satu orang. Coba kamu berdoalah, kata orang alim, kata orang kaya. Aku tidak punya amal apa-apa kecuali satu. Apa amalmu? Aku orang miskin, dan aku anak sebatang kara. Ibu bapakku stroke, dan aku tidak pernah meninggalkan rumah itu kecuali atas dasar izinnya. Aku tidak pernah mandi sebelum kedua orang tuaku kumandikan. Aku tidak pernah makan kecuali setelah aku memberikan makan ibu dan bapakku ke suapi. Setelah itu aku makan. Dan total aku tidak punya amal lain kecuali aku membuktikan aku berbakti pada kedua orang tua. Ya sudah, kata orang alim, mungkin doa orang tua inilah yang dikabulkan oleh Allah. Berdoa, ya Allah, kalau semua itu kulakukan baktiku,
kepada kedua orang tuaku dan engkau ridho kepadaku, maka keluarkanlah aku dari gua yang tertutup dengan pasir ini. Tiba-tiba datang gempa, dan angin bertiup kembali mengembalikan pasir ke semula. Itulah kata Nabi, ridallahu bi ridhoi walidain wa sukhtullahi bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah kalau kedua orang tua kita ridho, murkanya Allah kalau kedua orang tua kita murka kepada kita. Itu urut hadis mengenai tentang keutamaan bakti pada orang tua. Akhirnya terselamatkanlah dengan doa bakti orang tua ini. Bapak Ibu sekalian, ini Quran. Kalau kita baca Quran tuh kita akan terhibur, nggak pernah putus asa. Maka dikatakan sifaun. Yang kedua, warahmatun lil mu'minin. Quran itu tidak lain diturunkan sebagai rahmat. Apa itu rahmat, Pak? Kebahagiaan, kesenangan. Maka selama hidup kita ini mau mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, jauh panggang dari api Allah menurunkan rahmat dalam kehidupan bangsa ini. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada kita kalau kita bangun keluarga itu jauh dari nilai-nilai Quran dan hadis. Itu kesimpulannya, Pak. Bukan berarti kita baca Quran itu kita dirahmati, bukan. Amalkan. Namanya tatbikan syariat yang Allah ajarkan dalam Quran itu. Bagaimana kita itu berbakti pada orang tua. Saya pernah sampaikan di sini. Kita ini belum jadi orang Islam, kita kebanyakan Yahudi. Kenapa saya katakan banyak Yahudi? Coba, kalau kita orang Islam kan menjadikan Quran sebagai petunjuk rahmat ini. Kalau soal kehidupan, kita itu diperintahkan oleh Allah. Mana yang lebih kita bahagiakan, istri, anak dengan orang tua? Allah menyatakan orang tua lah dulu. Kalau sudah orang tua, baru pada istri dan anak. Tapi kita umumnya, kita kedepankan, kita dahulukan untuk kepentingan istri, anak, atau orang tua kita. Kalau kita selalu mementingkan istri, anak, orang tua, sisanya Yahudi. Kenapa? Itulah pertanyaan tokoh Yahudi Nu'man bin Bashir itu. Ya Muhammad, kalau kau punya ajaran yang lebih beradab untuk membangun hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya, maka kami akan masuk. Wahai Nu'man, apa yang kau maksud? Begini, saya merasa tidak adil ini ajaran orang Yahudi. Setelah aku punya istri, punya anak, punya cucu, apalagi orang tuaku masih hidup. Setiap aku datang ke orang tuaku menangis. Kenapa kau jarang datang kepadaku, nak? Kenapa engkau tidak pernah bertanya mama sudah makan atau belum? Tapi ketika aku ke rumahmu, selalu anak pulang, sudah makan belum, nak? Istri, mah, ada makanan enggak buat kalian? Saya mau pergi. Tapi kau tidak pernah tanyakan pada aku, kata ibunya. Nabi menangis. Benarkah itu dalam kehidupan kebiasaan orang Yahudi seperti itu? Benar. Nabi nggak bisa baca, Pak. Nabi nggak tahu apa itu isi Taurat, karena Nabi ummi. Kata Nu'man, aku bawa seorang ulama Yahudi, maka tanyakanlah kepadanya, siapa dia? Dia adalah Suraya, orang yang paling dihormati di kota Madinah ini. Datang, ya Suraya, aku mendengar Nu'man mengeluh mengenai tentang ajaran kitab suci Taurat itu. Coba ceritakan yang sebenarnya. Benar, kata Suraya, apa yang diceritakan oleh Nu'man seperti itu yang kudapati. Oleh karena itu aku pun datang ingin bertanya kepadamu, adakah wahyu yang turun untuk memperbaiki hubungan kami dengan orang tua? Surat Al-Baqarah 216 turunkan, yas'alunaka madza yunfikun. Ya Muhammad, Nu'man bertanya kepadamu tentang soal nafkah, harta yang mereka miliki. Siapa yang lebih utama, yang mereka bahagiakan dengan hartanya yang halal itu? Kul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang mereka nafkahkan, yang penting harta itu baik, hasil dari jerih payahnya, falil walidain, berikan kepada kedua orang tua,
Setelah itu wal aqrabin, berikan kepada istri dan anak-anaknya. Pak, kata Nu'man, syahidtu annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Islam, Pak. Sejak itulah maka dia mengatakan, ibu, ambillah harta yang kau miliki, tak usah izin kepadaku, karena engkau, kata Nabi Muhammad, adalah pewaris yang mutlak dariku. Sekarang saya tanya, bisakah terhalang kalau kita mati orang tua kita mendapatkan warisan dari kita? Nah, terhalang walaupun kita punya anak laki dan perempuan, karena harta kita itu milik juga orang tua kita, istri, anak-anak kita. Harta orang tua milik kita juga, Pak. Dan kita ini sudah menjadi Yahudi betul. Seorang anak memenjarakan ibunya karena ibunya menebang pisang di kebunnya tanpa izin. Padahal harta anak, pisang anak ya, pisangnya orang tua juga. Dia nggak tanpa meminta pun seharusnya ya sudah, emang milik mama. Seperti saya, mama punya pun nyamuk, saya metik minta dulu, mama enggak juga, dari kecil saya begitu. Saya merasa itu punya mama. Kenapa setelah kita punya istri kok orang tua jadi orang lain? Contoh, Pak, itu Quran rahmat. Kalau kita jalankan Quran itu gak akan salah. Makanya saya katakan, wala yajiduz zalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim, dengan adanya wahyu Al-Quran sebagai mukjizat ini, tidak akan bertambah baik kehidupannya, melainkan bertambah buruk. Itu orang zalim. Begitu Quran diturunkan dia tidak jalankan, maka ada konsekuensinya. Kalau kita jalankan Al-Quran, hidup kita menjadi tenang, menjadi penuh keberkahan. Tapi kalau kita tahu kita melanggar akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka hidup kita akan menjadi orang yang belangsak, susah. Ini konsekuensinya. Bapak Ibu, oleh karena itu cobalah kita kembali pada Quran dan hadis, pasti hidup kita selesai. Kita sudah coba ini dengan konsep kehidupan dari para filsafat. Yang belum kita coba dalam kehidupan kita adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jalankanlah, yakinlah ahli Quran, pasti Allah akan jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ini keyakinan kita. Jangan sampai Bapak itu tertipu. Banyak orang berusaha untuk menjauhkan kita dari Quran. Wah, Quran itu sekarang udah gak zamannya, sekarang zaman teknologi. Pak, emang Quran kitab suci lapuk? Al-Quran itu update. Wahyu yang kebenarannya Bapak dijamin sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia. Karena ini adalah yang menurunkan, yang menciptakan manusia, dan ini dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka selama kita meninggalkan Al-Quran, jauh dari kehidupan yang sempurna. Maka apabila kita itu kembali pada Quran dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh yang baik, dan sudah dicontohkan, dan Islam itu, Nabi itu, Pak, besar ajaran Islam ini bukan di tengah lingkungan keluarga, bukan di tengah lingkungan orang Arab. Maka kalau kita dibilang kadal gurun, salah. Islam itu bukan agama orang kadal gurun, maksudnya orang Arab, bukan. Islam terbesarnya di Madinah. 13 tahun Nabi berdakwah di tengah orang Arab, Islam tidak berkembang. Kenapa? Orang Arab benar kita akui, nggak diberikan kelebihannya. Diberikan kelebihan oleh Allah itu Yahudi. Ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Tapi sebaliknya kalau Arab, inna asyadul kufr al-arabi, manusia yang paling kufur itu adalah bangsa Arab. Betul, Pak, itu Quran. 13 tahun Islam itu hanya mendapatkan pengikut berapa? 73. Ketika Nabi Islam pun berkurang lagi, tinggal 70. Ketika perintah hijrah berkurang lagi, Pak. Tapi ketika Nabi berdakwah di Madinah, karena orang Madinah itu Allah memuji, ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin.
Hai Bani Israel, hai Yahudi, ingatlah nikmat Allah. Allah berikan kelebihan kepadamu, kau lebih utama dari bangsa lainnya. Coba itu Allah mengungkapkan. Salah kalau bilang, wah Islam itu agama orang Arab. Salah. Islam itu agama orang cerdas. Makanya orang-orang bodoh, orang-orang miskin pasti banyak yang murtad. Tapi kita lihat di Eropa, di Amerika, banyak orang yang memilih Islam itu adalah orang-orang cendekiawan, orang-orang intelektual yang tinggi. Kalau begitu, agama yang benar agama siapa ini? Agama yang baik dipeluk orang-orang bodoh atau orang-orang cerdik? Nah, itu kita tanyakan. Kenapa? Ketika kita mengikuti Al-Quran ini, maka kita akan menjadi cerdas. Selama kita mengikuti, menjauhi dari Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang kerdil. Karena Quran ini sumber segala pengetahuan. Itu dalam surat Ar-Rahman tadi, ayat 1 baca sampai ayat 6. Sampai Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau begitu, nikmat mana lagi selain Quran ini yang akan kau dustakan? Kalau bapak jalan nggak tahu wilayah, tahu ada yang mengasih peta, selesai sudah. Apalagi dilengkapi dengan kompas, selesai. Apalagi sekarang, begitu bapak nggak tahu jalan, gitu kan? Bapak tahu semua alamat-alamat, tapi nggak tahu kemana jalannya. Tiba-tiba ada yang mengasihkan paket internet. Nih HP-nya, udah ikutin aja Google. Kesasar nggak? Selesai Pak. Itulah Quran. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan akan kita teruskan lagi. Al-Quran itu bila dibacakan dapat menambah iman. Banyak ini. Jadi ketika kita mengenal Quran, yang pertama, kalau kita amalkan Quran itu, hidup kita akan satu dijamin. Kita itu seperti orang sakit mendapatkan obat dan mendapatkan imun tubuh kita. Dan kalau kita amalkan Quran itu, hidup kita pasti akan lebih baik, karena jamin akan diturunkan rahmat pada kita. Ada pertanyaan? Silakan. Bertakwa kepada Allah dan diri kita makin cinta kepada Allah dan nabinya, dan semoga kita menjadi orang yang beriman, yang benar-benar saleh dan salihah. Hamdan yuwafi wa yukafi mazid. Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa ajmi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqdiya Allah rabbal alamin. Allahumma allimna ma lam na'lam. Allahumma allimna ma lam na'lam. Allahumma allimna ma lam na'lam waj'al bil imani wal islami kamilin wa li faraidika mu'addin wa li salati hafidin wa lima indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa liman sabaqna bil imani maghfiratan ujma. Subhanakallahumma bihamdika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.